Tak terasa Ramadan telah tiba. Walau tahun ini tampak akan sedikit berbeda. Coba menahan rasa demi kebaikan bersama. Namun, silaturahmi tetap kami jaga. Kebiasaan pun akan tetap sama. Doa untuk semua agar tetap baik-baik saja. Ramadan tahun ini lebih baik di rumah dulu. Tetap silaturahmi itu pasti. Tetap kongguan sampai nanti. Biskuit kongguan, biskuit lebaran. Wisnu udah nonton itu belum? Nonton YouTube-nya yang kita mau bicarakan. Itu di chat aku kasih itu linknya. Oh, yang ini ya, kongguan itu ya? Oh, gangguan. Bentar. Gangguan. Ini yang versi Tokopedia juga ada yang dua. Nah, dua itu. Itu aja. Belum di awal Mas Angga. Di websitenya tuh ada nomor teleponnya kontak. Itu nomor dia bukan ya? Nah itu. Coba 021 enggak telepon ini kantor berarti. Jangan-jangan manajernya atau siapa? Punya nomor teleponnya enggak? Nah ini nih Mas, ini Mas Angga. Oke, sip. Halo. Ya, ini udah nonton. Halo Mas. Halo Mas Angga, selamat malam. Dengar nggak suaranya? Tes dulu. Ini masih ngetes suara. Halo semua. Ya, sip. Suaranya cocok. Halo Halo. Mas Angga. Halo Mas. Kita baru pertama ngobrol kayaknya ya. Hmm, Belum pernah ketemu ya, atau pernah ketemu cuman nggak ngeh gitu. mungkin kan aja. Terutama Mas Hiza itu. Kalau saya kelihatannya emang belum pernah ketemu. Ya juga. Ya kenalan dulu Mas Adi. Ya, Kenalan. perkenalkan nama saya Adi. Mas. Saya salah satu admin Blender Army. Iya. Kalau yang urusan approve, Oke. terutama yang private post hal seperti itu saya. Iya. Buangin spam ya. Ya, sekarang saya kerja di Jogja, salah satu studio animasi yang bikin film layar lebar, MSV. MSP. Iya, sebagai TD. Didi, programmer. Bagaimana ID ya? ID berarti ya. Iya. Ada temen aku di sana sih ini ya. Dia masih di sana nggak ya? Dim masih di sana, Dim. Oh, Mas Dim masih. Anto. Yang mana? Anto. Sutradaranya itu Mas Anto. Oh, bukan. Anto apa di sana, lighting ya kayaknya dia ya. Anto mana ya? Anto tuh apa ya? Udah keluar kali, udah keluar. Mungkin. Kayaknya masih di Jogja ya. Nah, Ya, yang terus di bawahnya Mas Wisnu ya. Halo Nah, itu Mas Angga. Saya Wisnu. Dari Batam posisi sekarang. Wah, lagi di ini nih. Ngerantau ya. Iya. Rantau reso balik Mas. Kenapa? Nggak bisa balik ya, Mas. Nggak bisa balik. Aku kalau Manimonku cuman kenal dulu Ramdan, si Yuda sama siapa yang gundul itu. Hah? Vicky. Iya, Vicky. Pas Angga belum pernah ketemu aku kayaknya. Iya, aku kebanyakan di kantor. Oh. Males jalan-jalan. Si Fajar masih di situ, Mas? Fajar di Lemon Sky sekarang. Oh iya, Lemon Lemon Sky. Sky. Nah, nanti kita undang juga. Sempat ke Solo ya kemarin sih. Siapa Mas Fajar? Iya, sempat di Solo juga. Oh, Manimanki Solo. Sempat jadi ke Manimangki Solo, habis itu baru ke Lemon Sky. Ya, ini Mas, aku tak intro sebentar ya. Mhm. Ya, kurang lebih sih kita ngobrol sejam. Tapi mungkin lebih dikit oke lah. Untuk
Sebenarnya ini ide udah dari lama. Blender Army itu pengen bikin apa namanya semacam kayak di Blender Today itu loh. Jadi kayak update komunitas, ngobrol sama CG artis, sutradara atau orang-orang kita lah, orang-orang animasi. Tapi nggak pernah kejadian karena sibuk. Nah akhirnya corona lah dan kayaknya harus dimulai. Harus dimulai. Terus kebetulan aku juga baru selesai film panjangku, terus nganggur, jadi udahlah iseng-iseng wawancara teman-teman. Nah ada fenomena apa kemarin, terus aku lihat, oh iya ya, iklannya Mas Angga yang Kongguan Shark ya. Shark Ya. Animation. Dan itu ya lebih dari 1.000 share ya kalau nggak salah ya di YouTube ya. Oh yes, share. 1.000. Kalau di grup sendiri itu ribuan yang Karena aku pin respon. kemarin, aku pin. Iya, 2.000-an lebih. Kayak emang pada antusias karena emang kan jarang kelihatan tuh expose penggunaan software seperti Blender ini di industri. Orang nggak tahu kan seperti itu dengan standar kualitas seperti apa sih yang bisa dicapai dengan software seperti ini. Terus kemudian kalau begitu terekspos di grup kan kemudian kelihatan oh rupanya dengan skill, dengan profesionalitas bisa juga mencapai hasil seperti itu gitu. Kalau animasinya bisa, bikin timnya yang susah. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, intinya sejam ini kita ngobrolin 4 topik Mas, ya masing-masing 15 menit. Yang pertama ya tentu introduction. Nanti Mas Angga ya sekilas saya udah baca tapi mungkin ada cerita tersendiri. Mas Angga mulai karirnya kapan, di mana aja. Terus setelah itu lebih ke industri animasi yang Mas Angga sekarang lakukan secara umum, entah itu di Indonesia ataupun mungkin ada sedikit di secara global di dunia. Lalu yang ketiga itu ngomongin teknis dari workflow dari iklan Kongguan kemarin. Iya. Lebih ke technical nanti Mas Adi yang akan tanya jawab. Kita santai aja lah ngobrol. Ini nggak ada intro apa ya namanya kayak youtuber lah kita malu. Terus yang keempat mungkin lebih ngomongin tentang bagaimana komunitas Blender dan bagaimana komunitas bisa support industri dalam negeri lah. Itu. Yeah. Mungkin dari yang pertama, oh ya saya kenalan dulu, saya Hizkia Subiantoro, panggilannya Hisaru, karena singkatan Hisaru, Hizkia Subiantoro. Kebetulan komunitas Blender udah yang di Facebook atau mulai dari 2009, zaman dulu Mas Ramdan masih di mana ya, di Kemang nih, di Kemang Render apa ya, Render Pro atau apa? Render Pro. Oh iya ya, di situ sekarang udah 10 tahun, hampir 11 tahun. Jadi kayaknya teman-teman udah mulai belajarnya di mana-mana, atau ada yang ke Batam, ke Bali, ke Bandung, Jakarta, ada ke Malaysia dan lain-lain. Kayaknya seru nih lah 10 tahun ini kita ngobrol tentang tentang kegiatan kita sama apa yang dihasilkan industri itu kayaknya asik lah. Monggo Mas Angga, silakan intro. Ya. Nama saya sih Angga Kresna. Jadi awalnya sih animasi mulai itu belajar itu udah lama ya, tahun 2007-an kayaknya. 2007 ya? 2007. Kemudian mulai magang itu di 2008. Magang itu di Kemang itu di Render Post. Oh, Render Post ya. Nah, jadi waktu itu sebenarnya kan trennya pada pergi ke Batam ya. Oh iya. Di itu kan lagi bikin Sing to Down kan. Cuma waktu itu ada keinginan untuk pergi ke Batam, tapi lebih yang kayaknya di Jakarta peluang kerjanya masih ada deh, kerja di post production gitu kan, karena emang ada kayak sepupu yang kerja di post production sebagai animator. Coba tutupin jalurnya dia nih. Karena di tahun itu emang kan nggak begitu banyak ya animator ya. Terus ya, akhirnya kita kerjalah. Saya habis magang itu
ditawarin di Render Post untuk bekerja kayak gitu sih. Itu awal mula 2008 sampai 2011 saya di Render Post. Gitu. Trennya waktu itu anak-anak pada lagi pergi ke Batam, kita di Jakarta bikin iklan TV lah. Dari situ sih awalnya kerja. 2011 keluar, akhirnya join nih sama waktu itu Yuda sama Ramdan sama Vicky bikin Money Monkey Studio kan. Nah kita join deh tuh terakhir untuk boleh nggak gabung nih sama Money Monkey Studio kayak gitu, karena emang kita karena bareng-bareng di Render Post sama waktu itu beberapa kerjaan suka dioperin nih sama Mas Yuda ke saya sebagai freelancer. Jadi kayaknya daripada freelance sambil kerja nggak fokus, pusing kan ya, kerjaan kantor juga freelance juga kayaknya nggak tidur-tidur, akhirnya ya udahlah kita freelance aja lah sekalian bareng-bareng, itu awalnya. Nah kemudian nggak sampai 2018 masih ya ada Ramdan keluar duluan bikin Atopo ya. Atopo Kampung Monster ya. Kampung Monster waktu itu. Pokoknya udah liquid dia kemana-mana. Aku masih di Monkey itu sama Vicky. Habis itu Vicky keluar, tinggal berdua sama Yuda. Yuda mau ke Solo. Akhirnya tuh kita coba jalan sendiri-sendiri nih. Aku bikin brand sendiri namanya Cafe Maker. Itu 2018 ya? Berarti ya? 2019 awal, baru 2018. Januari kemarin. Desember. Wow. IP-nya udah banyak itu. Iya. Nah, kalau di Money Monkey sendiri, kita kan bikinnya itu selain service, iklan TV atau series gitu kan, tapi juga kita bikin coba beberapa IP lah atau YouTube. Nah kebetulan memang untuk selain service kita fokus di konten sendiri atau YouTube. Jadi kalau ke kantor itu ada banyak pajangan-pajangan YouTube lah gitu. Oh yang itu ya kayak piringan perak itu ya apa namanya? Iya. Jadi ada konten kita kayak lagu anak Indonesia, Komperlente. Komperlente lebih ke 2D gitu. Kemudian awalnya pengen fokus di YouTube aja nih sama iklan sedikit. Nah di awal tahun kemarin itu nggak tahu permintaan akan servis banyak banget untuk iklan gitu. Kebetulan lah salah satunya itu Kongguan itu Mas. Gitu. Itu sih sedikit tentang saya sih, nggak banyak, jadi cuma dari Render Post, habis itu Money Monkey Studio, sekarang coba sendiri lah. Di Render Post itu mulai berarti dari Render Post pun sudah sebagai generalis ya Mas Angga ini? Iya, dari Render Post sudah generalis. Semuanya, dari animasinya, modelingnya juga. Iya, jadi gini, pas tahun 2018 ini kebanyakan tim udah banyak tuh yang nguasain Blender kan. Ya, balik lagi kan kita kalau pikir kan cost-nya mendingan yang free dong. Kalau bisa kualitas yang sama dengan yang berbayar kan, biarpun ada perbedaan sedikit. Nah, tim udah, kalau aku kan dulu pakainya 3ds Max ya. Karena di kan 3ds Max aja gitu kan bareng-bareng. Boros hardware ya. 3ds Max di hardware, tapi kemudian akhirnya tim banyak yang pakai Blender ini. Cuma dari kita kan sebenarnya yang mau dikejar quality. Software apapun itu. Apa aja ya. Yang penting kualitas. Nah, kalau ini kan Blender free gitu kan. Habis itu kualitasnya udah sekarang yang 281 udah bagus gitu kan. Nambah lagi. Rendernya, cycle-nya udah bagus, biarpun masih lama ya rendernya, tapi masih bisa dikejar lah gitulah hasil yang saya pengen dapat gitu. Itu dapat akhirnya di awal ini semuanya udah berubah nih pipeline-nya. Udah pakai Blender totally, pakai Blender semua untuk 3D-nya. Untuk kerjaan service semuanya. Semuanya. Oh, berarti itu semua yang di website itu Om Perlente itu bukannya IP ya? Oh ya, Om Perlente pakai IP gitu. IP-nya Shark atau orang lain?
Oh gitu. Jadi punya berapa IP? Kalau IP yang benar-benar jadi kan tren YouTube itu kan tahun lalu kan ini ya bagus banget. Ya. Kita di AdSense itu kenceng banget. Jadi kayak Oh, ya. nggak perlu servis pun kita hidup banget lah gitu. Oh ya? Itu cuma dari channel YouTube ini. Dari channel YouTube doang. Jadi kita jadi kayak pendapatan kedua lah servis. Jadi kayak kita fun banget nih di YouTube. Habis itu setelah itu ternyata kan di akhir tahun kemarin YouTube anak ada regulasi yang ngebuat pendapatan kita tuh mulai Turun. angkat. Nah itu semuanya kayak mungkin kalau yang ngerasain mungkin kayak Little Giant, Nusarara pasti ngerasain itu yang biasa mainnya bagus tiba-tiba kepangkas. Nah di situ kita tetap produce IP tetap, jadi kayak pengennya kan kedepannya kan kalau kita punya studio kan pengennya kayak pengen jadi Disney-nya Indonesia lah kalau kita pengennya. Hampir semua kayak gitulah ya. Ya, semuanya pengen jadi kayak Disney-nya Indonesia. Nah, kita juga punya kayak gitu. Kalau kita cuma ngerjain servis doang, nggak bakal nih. Kan akhirnya dibikinlah timnya. Ada yang tim servis, ada yang tim IT gitu kita jalan. Gitu. Itu sih. Berarti fundingnya masih menyisihkan dari tabungannya servis ya berarti ya? Jadi kalau dibilang menyisihkan, jadi tahun kemarin itu satu yang buat IP, buat YouTube kita sangat bagus. Jadi kita menyisihkan dari pendapatan AdSense ya. AdSense kita buat kita develop IP yang lain. Untuk sekarang itu masih ada, jadi masih bisa dipakai, digunakan. Kalau yang servis tetap lagi bergulir aja saat ini. Lagi trennya gini Mas, kita juga nggak nyangka corona ini kan banyak bisnis yang lagi turun ya. Iya. Kalau di studio animasi yang di Jakarta gitu ya, yang megang iklan itu sampai rame lah gitulah, sampai muntah wah kerjaan. Iya. Sampai akhirnya kita saking oper ke sana, oper ke sini, pokoknya kerjaan kita ambilin dulu, nanti kita oper ke sub ke vendor yang lain. Sampai tangan ke-6 gitu ya. Mungkin kali ya. Gitu. Iya. Seru sih. Tapi saya baru dengar kali ini, maksudnya pendapatan dari AdSense justru lebih bisa menyokong pengembangan IP ketimbang service. Kalau bagi Mas Angga sendiri memang lebih sebelum ada regulasi YouTube anak ini emang seperti itu ya? Iya. Jadi aku tuh sampai yang kayak ada iklan nih. Iya. Berapa budgetnya? Segini. Enggak, males gitu sampai gitu. Lebih fun ya, lebih fun. Lebih santai. Setahun kemarin sih santai. Tapi tahun ini beda. Jadi oke, kita kerja lagi nih kayaknya. Lumayan lah. Tahun Mas istirahat Mas. Iya. Lumayan gitu. Jadi kemarin itu sampai sekarang sebenarnya kalau yang konten-konten itu di YouTube kalau kita bisa namanya itu ya rajin upload productionnya, saya rasa untuk budget produksi YouTube sih Mas. So far yang setelah terpangkas ini aja kita masih oke lah, masih oke. Dari AdSense-nya sendiri masih oke. Ya kalau dulu agensi advertising kan besar ya, tapi yang dapat banyak kan agensinya lah ya. Jadi studionya ya servis terakhir lah. Dan saya kan pernah di Jakarta juga dulu tahun 2007 sampai 2009. Perusahaan game di sana. Jadi dulu sempat zamannya Cook It, terus Double Click, pernah dengar kan? Double Click. Terus sampai yang sekarang teman saya yang masih di sana si Benny sama itu siapa? Kunto. Dia bikin itu dari 2008 mereka bikin. Dari Cookit itu. Ya. Dari Cookit dulu. Sama si Reddy dulu terus kemana nggak tahu. Orang iklan aku sering ketemu di post production soalnya. Iya, aku pernah di Kemang 3 kalau nggak salah ya. Kemang berapa ya itu? Itu Cookit ya? Dulu enggak, ya? yang render post itu loh. Yang... Kemang 4. Karena Kemang 4 agak
agak ini kok agak delesep lah pokoknya. Oh, Mas Angga itu dari Jawa Barat ya, Bandung ya? Enggak, saya itu asli Padang aslinya. Oh, Padang. Tapi Wah. besarnya di Jakarta. Dari awal udah Hmm. di Jakarta sih dari. Nah, jadi ini nanti kan ini aku rekam Mas, aku rekam. Iya. Terus nanti aku edit yang perlu diomongkan di umum nanti aku share di komunitas. Jadi lebih ke tujuannya sih bukan ngisi AdSense atau konten, kita nggak bikin intro segala, males soalnya nggak ada orangnya juga. Like and subscribe. Nah, saya mau tanya soal ini Mas. Mas Angga itu punya cita-cita sebagai sutradara atau terpaksa jadi sutradara karena nggak ada yang lain, atau didorong ke sana untuk menjadi sutradara? Karena biasanya gini, kita dari teman-teman yang mulai itu kan biasanya nggak sengaja, dia nggak punya cita-cita, dari mulai artis, terus kerjaannya banyak, nggak ada orang pegang, terus akhirnya bikin jadi sutradara dan keterusan gitu. Nah, sutradara animasi di Indonesia kan nggak bisa dihitung lah ya Mas, yang memang murni fokus ke penyutradaraan gitu. Nah, Mas Angga sendiri gimana dulu? Kalau cita-cita sebenarnya Macet ya? Halo? istirahat gitu ya, nggak yang kayak gimana lah. Cita-cita tuh cukup punya motor udah bahagia kayaknya awal-awal kayak gitu. Nah, masuk ke dunia animasi ini lumayan ketemu orang-orang yang ngedorong kita kayak ngebawa kita. Jadi kayak kalau lingkungan tuh lumayan, kita tuh ikutan tuh Mas, dari lingkungan itu. Jadi kayak ketemu sama Yuda, sama Vicky, sama Ramdan, yang punya pengalaman lebih, akhirnya ikutan lah. Jadi aturan cuma ya pengen cuma kerja sebagai animator gitu ya, tiba-tiba kecemplung gitu kan jadi freelance. Dari freelance kita kecemplung lagi nih di Money Monkey Studio jadi owner gitu kan. Money Monkey Studio jadi kayak salah satu. Sekarang masih merangkap ya berarti ya, merangkap owner dan founder dan merangkap sutradaranya ya, masih itu ya. Nah, kalau kemarin itu juga, jadi kalau cita-cita pengennya sih jadi pebisnis sih Mas. Kalau cita-cita ya. Iya. Iyalah. Kalau kemarin ini gini, jadi beberapa kali kalau ketemu klien atau agensi, kalau itu full 3D, mereka nanya, mau sekalian ngedirect nggak, kata dia gitu, semacam kayak gitu. Nah, mau sekalian ngedirect nggak? Karena kan daripada dia bayar kos lagi buat bayar sutradara, sekalian. kenapa nggak animatornya aja? Kan animatornya mungkin udah punya pengalaman di animasi. Sedangkan Mas Izar bilang tadi kan director animasi sedikit ya, mereka pasti kebanyakan director syuting kan, kayak gitu. Betul. Akhirnya mulai deh tuh ada kerjaan langsung direct animasinya sendiri gitu. Ada lagi kerjaan direct animasinya sendiri. Nah, pas kita bikin konten atau IP sendiri, biarpun seadanya, maksudnya nggak yang proper banget karena kita ngejarnya AdSense gitu, tetap akhirnya kita juga ngedirect kan otomatis. Kalau enggak, tim akan bergerak gitu kan, yang maunya kita nggak akan kesampai. Nah, di situ pelan-pelan kayak tahun kemarin tuh agak terlatih untuk mantengin liatin shot, terus rajin revisi kayak gitu. Nah, itu udah terlatih sejak di Money Monkey dulu ketika kita ngerjain iklan gitu. Karena kan kalau di iklan itu Mas, filternya banyak ya, sampai pusing kita dari PH, director, agency, baru klien, itu bolak-balik kita. Jadi revisi di tempat ya juga ya dulu. Ya, revisi di tempat, kita kerjain di tempat kayak gitu. Nah, kemarin kayak gitu sih kurang lebih. Oke, Mas Angga, di project ini nanti kita mau masuk ke project kongguannya ya, teknisnya ini. Mas Angga direct masih ngerjain perintil-perintilnya nggak? Atau cuma direct? Teknis produksinya. Kalau teknis produksi
udah enggak sih, udah kemarin itu udah nggak pegang sama sekali. Jadi kebetulan saya ada 1-2 orang blender di Jakarta yang lumayan expert gitu ya. Jadi dia tuh punya kemampuan yang namanya Yanto. Jadi dia itu punya kemampuan yang dia belajar software apapun bisa masterin. Cepet ya. Dikasih 3D master, dikasih Maya dia bisa, dikasih Blender bisa juga ini. Saya juga sampai bingung, ini emang teknis, jago di teknis lah. Iya. Nah, kemarin itu lebih ke ngedirect sih berarti. Yang kameranya kayak gimana, visualnya kayak gimana, terus apa, tapi masih yang logika 3D-nya masih dipakai. Umpama, ini kan cuma diginiin doang nih, ini gimana sih biar di-convert-nya ke Blender-nya, kayak gitu sih. Berarti Mas Angga ini mengenai proses directing itu belajarnya dari proses pembuatan iklan-iklan sebelumnya, memperhatikan revisinya seperti apa, seperti itu? Betul. Atau ada kemudian belajar lagi di luar itu melalui buku atau course? Kemarin biasanya gini, aku orangnya umpama kayak, kok ini kita ngedirect gitu ya. Kan kita buka-buka lagi tuh angle kamera, ya teknik penyutradaraan lah, gimana caranya kayak gitu. Lebih yang berani ngeksekusi lagi gitu. Kan kita kan gini Mas, dibandingin director iklan kan ya siapa lah animator begitu kan. Bawah kan. Iya. Kastanya paling bawah. Jadi kalau ditanya, ayo sekalian ada direct nih, belum pede kalau syutingan, belum pede. Oke. Tapi kalau untuk animasi saya pede. Untuk animation director lah ya yang pede ya. Iya, animation director masih pede aku. Tapi kalau syutingan itu, nggak berani aku. Kemarin ada tawaran iklan, Mas sekalian ngedirect syutingan ya. Kan nggak. Kalau kita kan animator gini Mas, enaknya jadi animator kan cuma, oke, Mas bikin bla 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 bla, oke gitu kan bikin. Kalau sutradara nggak di Jakarta kan, oke kita bikin deck-nya dulu, kita present ke agency, direvisi sama agency, props-nya apa segala macam, balik lagi ke klien. Nah itu sifat kita animator. Kalau saya agak males. Oke, sekarang ketemu agency, stop kita PPM lagi ya, klien. Oke, balik lagi ketemu klien, dikasih ini apa. Kalau di iklan malesnya di situ. Iya. Duduk gitu kan, animator kan biasa duduk Mas, jarang keliling. Iya. Itu sih. Cuma kemarin ini kebetulan emang si Kongguan ini ngasih kebebasan lebih karena emang deadline-nya cepet banget. Jadi kita tuh dikasih kebebasan atau mungkin nggak punya ide kali ya. Jadi jadi ada untungnya juga. Biasanya gitu no. Kalau dia ada basic story-nya dia ada. Maksud aku style 3D-nya harus kayak mana itu dia. Style 3D-nya kita yang tentuin. Yang tentuin kayak gimana. Kalau story pasti ada lah ya dari sana. Iya, kalau dia cuma bikin beberapa gambar, kemudian kita yang terjemahin. Oh, maunya kayak gini gitu. Kebetulan kemarin kan kerjain 2 ya yang Kongguan. Nah, habis itu klien happy juga karena lumayan bagus. Habis itu banyak terima panggilan lah sekarang ibaratnya. Terima panggilan ya. Nah ini memang aku lihat stylenya juga pasti kan kalau orang teknis tahu lah ya ini mungkin dilakukan gitu loh dengan waktu yang singkat, dengan budget yang segitu gitu. Kalau proses pengerjaannya kurang lebih berapa lama itu Mas? 3 minggu kita. Oh, yang Kongguan ini. 5 orang itu ya? 5 jadi orang 3 kita minggu. Dari awal itu Mas? Agak gila sih. Jadi seminggu model sama desain, seminggu animate. Jebol animate-nya panjang ternyata nggak sampai, harus lebih karena ngerapiin hair-nya yang agak ribet sih. Iya. Karena hair-nya di Blender itu kan kalau di 3D Max gitu kita bisa create jerk gitu ya. Kalau di Blender satu-satu. Iya.
Itu yang kalau nggak rajin orangnya nggak dapat bagusnya. 1 minggu itu udah termasuk sama riggingnya, Mas? Rigging sama low grabnya atau udah minggu kedua? Oh, minggu kedua kita mulai masuk rigging dan animation sih. Oh, Ini yang project ini ya. Kalau yang ini beda lagi yang Tokopedia kan. Ini Iya, yang Tokopedia ini beda juga lagi ya. ya sekitar 3 minggu juga ini. Hmm. Ini juga ini aku cari sendiri umpama visualnya mau ke arah mana. Konsep, desain, visual tuh semua dari Shark Animation sendiri yang develop ya? Iya, yang ini kita develop, dua-duanya kita develop sendiri semua. Jadi pengennya klien lebih menerima ini. Jadi yang pertama yang tadi ya edisi di meja makan, yang kedua yang Tokopedia ini ya. Nah, sebenarnya kalau produksi yang pertama malah si Tokopedia, tapi tayangnya belakangan ternyata. Oh gitu. Jadi kita belum selesai ini, mereka mendadak request karena mereka itu nggak bisa syuting. Karena nggak bisa syuting, mereka perlu iklan Kongguan kan. Akhirnya dibikin animasi, gitu Mas. Gitu. Kita nanya berapa lama pengerjaan, bisa kali ya molor-molor dikit, nggak bisa. Tanggal 17 apa harus tayang, udah book TV-nya, udahlah tuh. Rendernya untuk yang Lebaran itu kita 1,5 hari. Oh, 1,5 hari. 1,5 hari. Tapi pakai render strip on demand. Oh, pakainya render strip. Ya, cheating itu termasuk cheating lumayan lah. Bagus. Monggo Mas Adi, sekarang fokus ke produksinya Mas Adi. Oh iya. Saya juga. Mas Wisnu juga boleh nambah loh. Mau ngobrol santai. Iya Mas. Render farm itu yang sudah dicoba apa aja Mas? Kalau dari studio sendiri untuk keperluan produksi? Dulu itu kita biasa pakai Rebus. Oh, Rebus. Nah, cuma kemarin itu kita mau pakai karena udah biasa Rebus. Jadi gini, kita beberapa kali pakai render strip. Jadi kita bayar yang bulanan tuh karena murah gitu ya. Kayak sekitar 700 ribuan apa. Sebulan. Buat produksi kan murah ya, kita punya render. Yeah. Render yang kita terserah kita pakein bayar 700 sebulan gitu kan, murah. Kemudian untuk produk awalnya kita mau ke Rebus karena Rebus itu punya kemampuan berapa knot sekaligus larinya gitu kan. Terus pas upload kita itu masukin gambar. Nah, kelemahan Rebus itu dia tuh kalau ada file yang error dia nggak bisa input, nggak bisa tetap nggak mau render dia. Ada yang error. Sedangkan namanya kerjaan begini kan kita kadang-kadang riggingannya lah, terus digabungin lah scene-nya. Itu harus clean banget kalau Rebus. Nah, kalau render strip lebih fleksibel. Error-error yang hilang map gitu dibolehin sama dia. Kalau Rebus nggak bisa sama sekali. Akhirnya kita pakai render strip tapi yang on demand. Maksudnya dibolehin tetap render tapi kemudian nggak ada teksturnya atau mungkin apa hal seperti itu. Sebenarnya kan ada kadang-kadang missing map emang yang kita ganti terus kita nggak tiban. Jadi kayak karena kita orang iklan tuh Mas, kita agak jorok lah, filenya tuh jorok. Iya, langsung Merk sini, nih. Karena nggak dipakai lagi ya, sekali bikin lah gitu ya. Ya, jadi umpamanya ini tekstur yang ini hilang, udah biarin aja. Nggak usah dicari di mana gitu kan, take time ya. Nyari ini di mana ini, atau kalau di ngerilingnya gimana gitu. Akhirnya kita cuekin aja. Nah, di render strip itu punya kemampuan yang itu boleh tetap render. Ya kan looks-nya nggak kelihatan umpama yang di kolong-kolong map-nya hilang nggak masalah kan. Iya. Hal-hal seperti itu bukan yang hero, bukan yang betul tampil di depan kemudian hilang tekstur. Iya, betul. Ya sih, aku pernah dulu waktu Kunto sama Benny ngerjain itu ya, yang kelihatan di kamera aja yang dia oprek. Yang bagus Mas ya. Tapi gila emang. Tapi kalau pakai render farm itu nggak ada masalah dengan script kan biasanya ada yang nggak membolehkan penggunaan script karena terutama kayak misalnya rig seperti Rigify yang pakai script nggak boleh tuh auto Python. Kalau misalnya itu nggak ada masalah ya. Kebetulan ini yang kita produksi kita nggak ada pakai script yang aneh-aneh, yang baru-baru. Riggingnya juga manual biasa. Terus rignya manual semua. Ya. Itu bukan auto rig, bukan. Bukan yang, paling main di set key semua gitu. Jadi dulu itu
Atau bikin ini Mas, apa namanya? Bikin rig template-nya dulu dari buat internal production, atau soalnya kan dengan waktu tadi yang 3 minggu, 1 minggu model, minggu kedua udah rigging sama animasi. Aku rasa kan kalau bener-bener manual nge-build tiap orang punya ini sendiri kan juga makan waktu juga. Jadi kayak kalau kita rignya tuh kayak sesuai kebutuhan, Mas. Kalau kita tahu nih, ini nggak butuh yang gerakan yang ekstrim gitu kan. Jadi kalau kita pas mau di rendernya pun, pas kita tes itu, ini masih patah nih, ininya belum enak gitu kan, sambil dibetulin. Jadi benar-benar model nggak perfect, waktu masuk ke scene udah nggak perfect. Itu ada yang aneh di sini. Ini berarti modelnya nggak ada link ya, semua append berarti karakter untuk bisa diperbaiki seperti itu. Bisa append. Oh, wow. Gaya iklan kan gitu, nggak link, di append aja langsung. Terus betulin hairnya yang di link kayaknya. Kalau hair di link gitu ya, satu dibikin, habis itu dibagi ke yang lain. Karena habis itu kan simulasi hairnya juga kan. Ya kemarin ini sebenarnya lama ya, karena kalau render ya benar Blender itu masalah di hairnya lama rendernya gitu sih. Sama buka filenya luar biasa. Nggak semua komputer di kantor bisa buka filenya ini. Ya karena semuanya di append ya dalam satu. Kayaknya memang dari dulu orang-orang kita memang kebiasaannya gitu Mas Adi. Ya pakai teknik bodon lah. Pokoknya taruh semua, mau pakai hardware apapun ya susah. Jadi gitu. Kalau yang ketika kita pakai ngerjain konten, kalau konten kan umpama kayak lagu anak gitu ya, animasi, ya kita pakai link itu semua. Karena emang itu kan diulang-ulang gitu ya. Oh, itu baru lebih workflow-nya, organisasinya lebih relatif lebih rapi ya. Kalau untuk iklan, acak-adul sih Mas. Ya sih. Mas Angga mau nanya ini kayak tadi Mas Angga bilang waktu production kan 3 minggu mulai dari awal sampai final. Terus kayak yang kita tahu bersama kan kayak timeline production untuk iklan atau agensi kan kayak yang kadang lembur semalaman atau apa. Kalau di tempatnya Mas Angga sendiri seperti apa untuk membatasi apa untuk proyek ini juga kejadian seperti itu juga yang mengharuskan ini harus dilembur nih biar selesai gitu, atau ada ini? Iya. Kalau ditanya kita sebenarnya kalau di kantor kan man hour ya, kayak 9 pulang jam 5:30 kita. Itu rutinitas biasanya pulangnya gitu. Cuma kalau ketika kita punya deadline itu ya udah kayak Kongguan kemarin ya sampai subuh nggak tidur ya nggak tidur. Itu kalau udah kayak lifestyle-nya orang TVC lah kayak gitu sih. Oh, ini proses pengerjaannya sebelum yang WFH ini, sebelum COVID ini. Dari WFH. Jadi kita dapat proyek ini dari WFH. Jadi sampai yang WFH nih kan ada yang di kosan, dia bawa PC kantor. Nggak dapat nih Mas. Yang saya pengen nggak dapat. Sedangkan seniornya kan di kantor ya. Udah kamu ke kantor aja deh. Ini kalau nggak kelar. Ya udah, mereka kerjain bareng di kantor. Karena buka filenya itu PC-nya dia nggak kuat. Padahal cuma 3 karakter berat Mas, kata dia. Belum render, belum apa gitu. Jadi benar-benar ya emang ketika agak high quality, PC yang mumpuni itu kerja lah buat ngeringanin bebannya animator sih. Oh ya, dan workflow-nya kelihatan nggak sempat pakai bikin proxy atau dummy itu, full high karakter, high detailnya langsung. Iya. Karena kita nyiapin proxy gitu kan butuh waktu Mas ya. Ya makanya. Kalau sedangkan kita tuh main jorok Mas. Ini angle-nya begini. Udah komposisinya begini. Nggak bisa Mas, ini harus duduk lebih pendek. Udah berdiriin aja orangnya biar kelihatan duduk. Ya, kayak gitu, bener cheating. Yang penting enak di kamera aja. Gitu. Iya, bener. Jadi aslinya sih berantakan gitu. Biar aja di dalam layarnya bagus, nggak apa-apa. Itu kayak kalau di game itu biasanya programmer Jepang. Jadi dia bikin cuman kelihatan bagus di depan, tapi programmingnya acak-acakan itu. Tata letaknya.
Berapa orang tadi? 5 ya? Yang Kongguan ini ya? Divisi ini berlima kita. Berlima sampai 6 orang. Berlima itu Dan semuanya animatornya berapa? generalis. Semua Animatornya sekitar 2, modelernya 2. Lighting, jadi yang satu generalis, yang 2 generalis itu. Jadi yang berenam berarti. Berarti animatornya sekaligus facial animation-nya ya? Iya, sekalian. Simulasinya kayak air itu tadi? Nah, itu yang generalisnya yang kerjain semua. Software eksternal gitu ya? Atau semuanya bisa mengandalkan di Blender simulasinya? Kalau yang air itu eksternal. Oke. Jadi kita ekspor Alembic-nya dia ke dalam. Oh, pakai Alembic ya? Karena emang lebih cepat, masih ada software air yang lebih cepat. Memang sih ya. Itu kayaknya animator yang generalis ngerjain cuma 3 jam 4 jam dapat gitu. Lebih cepat deh. Tapi ngerjainnya gini, Mas saya ngerjain dari jam 1 nih, baru kelar jam 4:30 pagi kata dia. Emang nggak bisa ditinggal ya, maksudnya simulasi dulu, kemudian tinggal dulu karena prosesnya lama gitu, emang nggak bisa ya? Mungkin karena sambil, ya mungkin karena malam Mas ya, sambil simulasi, bentar aku charger dulu. Iya. Mungkin pas simulasi dia sambil tidur kan Mas, tidur dulu, gitu kan, bangun lagi, udah bagus belum. Mungkin kayak gitu, kalau malam kan gitu. Kalau siang kan jadi wasting time. Kalau solusi render betul-betul mengandalkan yang cloud render ini ya, dari render straight seperti itu, bukan yang workstation kantor kemudian dipakai juga di luar jam kerja, nggak ada seperti itu memang ya, lebih clean. Jadi kemarin itu kan itu jadinya durasi bisa 40 detikan karena ngambil head and tail-nya lebih panjang biar enak nge-cut-nya kan waktu offline. Jadi kita coba nggak apa-apa deh panjang. Nah, waktu itu adalah waktu kita tuh sisa 2 hari, Mas. Render baru tes still gitu kan. Dua hari kerja atau 48 jam? 48 jam. 48 jam. Kita harus menyelesaikan render 48 jam, kemudian mereka akan kita oper ke grading. Jadi selesai satu scene, kita kompos, kita oper ke grading. Selesai satu scene, kompos, oper ke grading. Udah kayak paralel. Jadi mau nggak mau akan resiko sama kita, sama kliennya kalau nggak delivery kan. Jadi lebih takut nggak delivery-nya nih. Lebih baik. Akhirnya kita putusin ya pakai yang eksternal aja. Karena yang internal pun renderannya, kita ada mesin buat render khusus sendiri. Tapi itu dipakai buat ini. Dipakai buat konten. Jadi penuh. Karena konten kan tiap minggu kadang tuh Mas. Jadi tetap mesin render terus di sana. Jadi udah kayak nggak ada space lagi buat kita bergerak ya satu-satunya. Iya. Kemudian pekerjaan berarti rata-rata paralel ya, dari tahap modelingnya, rigging animasi sampai render grading itu seberapa banyak yang bisa paralel, kemudian ada software-software pendukung nggak untuk membantu komunikasi, seperti misalnya sekedar hal seperti Trello atau mungkin yang lebih khusus seperti Shotgun mungkin? Nggak ada sih. Jadi karena emang basicnya kita kan di iklan nih untuk produksi yang ini, jadi kita benar-benar yang pure di pool di satu yang generalis di sana, kemudian dia akan jadi pipeline-nya gini, kita selesai kita model ke asetnya, karakternya, habis itu kita masuk ke rigging. Ke rigging itu kita udah mulai tes lighting. Tes semuanya udah dites gitu untuk NV-nya dia. Kemudian pas udah kelar rigging, langsung kita lempar ke animation. Karena animation-nya juga nggak terlalu susah gitu gerakannya. Kita deadline-in tuh kayak seminggu. Ternyata nggak kekejar sama mereka juga. Karena emang balik lagi tuh, kan kita udah jadi Mas. Udah jadi, looks-nya belum happy kayaknya. Belum happy, yang lagi teksturnya gitu. Itu nggak ada konsep art? Belum Berarti happy, berubah lagi.
mundur lagi gitu. Ah. Jadi animasinya tetap berjalan kan gitu kan. Sampai di akhirnya semuanya paralel karena udah tinggal 2 hari itu mau nggak mau kita harus mulai render. Salah satu-satunya cara cuma render strip kalau yang pakai biasa nggak kekejar karena satu frame-nya 12 menitan sampai 15 menit. Nya pakai yang on demand kita bayar kayak pulsa mas. Oh ya? Tapi cepet banget gitu. 7 menit selesai satu frame. Tapi kayak pulsa, jadi top up terus sayanya. top up lagi. Ini baru saya dengar maksudnya lighting lighting look dev bisa sekaligus dengan rigging begitu? Tahap pengertian. Persiapan NV-nya mas. Jadi kan yes. Sambil karakternya di rigging disiapkan, kemudian NV sudah siap. Sambil di lighting NV-nya. Iya bisa. Habis itu karakternya kelar, animasinya dimasukin. Langsung. Baru gas lagi. Karena kalau kita sambil, model udah kelar nih semua nih. Model NV udah kelar. Kalau kita cuma duduk santai, kemudian tunggu karakternya masuk, saya rasa nggak bakal kejar. Nah itu biasanya kayak gitu tuh yang saya lihat di